Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Quantum Company. Kami merupakan tim pengembang aplikasi digital foto booth Peekaboo, di mana susunan tim kami terdiri dari Ade Yunita Ramadhani dengan NIM 57 dan Ibna Oktavia Saputri dengan NIM 64, Honsa Hilmi Mufida dengan NIM 69, serta saya sendiri Natalia Nidia Fidelia dengan NIM 99. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bagian penting dari manajemen proyek kami, yaitu Final Project Communication and Stakeholder Management. Peekaboo sendiri merupakan aplikasi foto booth digital berbasis mobile yang dirancang untuk mempermudah proses dokumentasi acara sehingga menjadi lebih cepat, modern, dan dapat langsung dibagikan secara digital. Karena proyek ini melibatkan berbagai peran, mulai dari tim internal klien hingga pengguna akhir, kami memerlukan manajemen komunikasi yang terstruktur agar setiap pihak memahami tugas, kebutuhan, serta progres secara jelas. Next. Next. Baik, tujuan utama dari pengelolaan komunikasi dalam proyek ini adalah memastikan semua stakeholder menerima informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan adanya komunikasi yang efektif, koordinasi antar anggota tim menjadi lebih mudah, sehingga potensi miskomunikasi dapat diminimalisir. Dan setiap keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain itu, komunikasi yang terkelola dengan baik juga akan membantu memastikan bahwa hasil akhir proyek ini akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Next. Kemudian kita akan mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proyek foto booth digital ini. Kita memiliki 7 stakeholder utama dengan peran masing-masing. Yang pertama ada project leader dengan peran mengkoordinasi seluruh aktivitas proyek dan pengambilan keputusan utama. Kemudian yang kedua ada sistem analis, melakukan analisis kebutuhan pengguna dan merancang arsitektur sistem. Kemudian yang ketiga, programmer atau developer mengimplementasikan desain dan logika sistem. Yang keempat ada database dan network admin menangani penyimpanan data dan infrastruktur sistem. Kemudian yang kelima ada dokumentator dengan peran pengelola informasi dan arsip proyek. Kemudian yang keenam ada klien, pemberi kebutuhan dan penerima hasil akhir proyek. Dan yang terakhir ada end user, pengguna akhir aplikasi foto booth digital. Kemudian ada stakeholder mapping, itu untuk menunjukkan tingkat kepentingan atau interest dan pengaruh atau influence setiap stakeholder. Dalam matriks stakeholder ini kita membagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran high interest, high influence, ada klien dari instansi, kemudian project leader dan sistem analis. Kemudian kuadran high interest dan low influence ada programmer dan end user. Kemudian kuadran low interest dan high influence ada database dan network admin. Kemudian kuadran low interest dan low influence ada dokumentator. Fokus komunikasi utama itu ada klien dan project leader. Pemantauan rutin untuk stakeholder teknis dan pengguna akhir. Ya, selanjutnya ada communication plan, terbagi menjadi 4, yaitu what, who, how, dan when. Untuk what sendiri ada progress report, yang dimana dari project leader ke klien menggunakan email dan Google Docs. Dilakukan setiap minggu. Lalu untuk technical update sendiri dari programmer ke sistem analis dilakukan dengan menggunakan Trello dan Discord, dilakukan harian. Lalu yang ketiga ada design review, dilakukan dari tim dev ke project leader menggunakan online meeting atau Zoom yang dilakukan setiap 2 minggu. Lalu yang berikutnya ada user feedback, dilakukan oleh klien atau user ke tim dev dengan menggunakan Google Form, dilakukannya setelah uji coba. Lalu yang terakhir ada issue escalation, dilakukan oleh semua tim ke project leader menggunakan WhatsApp group dan Google Sheets dan dilakukan setiap saat jika dibutuhkan. Lalu berikutnya ada
communication tools, dan channels. Untuk email sendiri itu dipakai untuk laporan formal dan dokumentasi progres. Lalu berikutnya ada WhatsApp atau Discord dipakai untuk berkomunikasi setiap harinya. Lalu ada Google Docs dan Sheets dipakai sebagai kolaborasi laporan. Lalu Trello sebagai pelacakan tugas dan timeline, Zoom atau Meet untuk rapat rutin dan presentasi, lalu yang terakhir ada GitHub untuk kontrol versi kode dan perubahan sistem. Selanjutnya ada RACI Matrix. Jadi di sini tuh isinya adalah tugas atau tes saat proyekan dan juga responsible, accountable, dan consulted serta inform dari tiap uh, tiap anggotanya. Jadi analisis kebutuhan bisa dilihat responsibelnya itu sistem analis, desain UI UX itu sistem analis juga. Terus pengembangan sistem dan pengujian itu programmer, lalu dokumentasi dan laporan itu dokumentator. Untuk accountable-nya itu semua dipegang oleh project leader. Untuk consultant-nya ada pada analisis kebutuhan itu klien, desain UI UX itu klien dan programmer, pengembangan sistem itu sistem analis, database dan network admin, lalu pengujian itu klien, sistem analis, database dan network admin, lalu dokumentasi dan pelaporan itu sistem analis. Untuk inform ini analisis kebutuhan itu ada programmer, database network admin, dokumentator, UI UX itu database network admin, dokumentator, lalu pengembangan sistem klien dan dokumentator, pengujian itu ada dokumentator, lalu dokumentasi itu ada klien programmer, database network admin, dan dokumentator. Next. Lalu feedback dan escalation progress. Untuk feedback progress itu ada pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut. Jadi klien akan memberikan feedback, lalu programmer akan memberi feedback teknis dari sisi implementasi, lalu analisis. Project leader dan sistem analisis akan menganalisis urgensi, dampak, prioritas feedback, lalu tindak lanjut. Programmer akan melakukan perbaikan dan project leader akan melakukan verifikasi akhir. Untuk escalation progress itu ada identifikasi, jadi programmer, analis, dan database network admin akan melaporkan isu, lalu akan dikomunikasikan melalui WhatsApp ke project leader, terus akan dicatat ke issue log, terus akan ditangani dan ditentukan prioritas solusi dan siapa penanggung jawabnya, lalu akan diselesaikan sesuai penugasannya. Next. Untuk kesimpulannya, itu komunikasi yang efektif dan manajemen stakeholder yang tepat adalah kunci keberhasilan dari proyek Peekaboo Photobooth ini. Dan dengan strategi komunikasi yang terstruktur, tim dapat memastikan koordinasi lancar, pengambilan keputusan cepat, dan keterlibatan stakeholdernya terjaga. Serta semua proses dokumentasi dan pelaporan akan dilakukan secara transparan dan kolaboratif. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.